Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ngatirin dari SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Nama saya Maria Operasi Ningsih dari Sekolah Dasar Negeri 2 Putai. Saya Elisti Ayu dari SDN Prodok. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Timur. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ngatirin. Ibu hari ini ada ya? Nanti akan melakukan kegiatan coaching sama Bayu. Iya benar Pak. Maria. Nah, kehadiran saya di sini Bu ingin memberikan dukungan kepada Ibu terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Itu maka dari itu saya akan mengamati percakapan Ibu pada saat proses coaching nanti Ibu. Iya Pak. Apakah Ibu Maria itu sudah siap? Iya Pak, saya sudah siap dan saya sudah siap untuk berinteraksi dengan Ibu Ayu. Dan saya meminta Bapak untuk bersedia menjadi pengamat di saat saya melakukan coaching nanti Pak. Oke, baik Bu Maria. Tapi sebelumnya Bu Maria, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Maria tentang rubrik penilaian yang akan kami jelaskan. Nanti pada saat proses coaching, Bu Maria itu menggunakan alur tirta atau tidak, di mana alur tirta itu tirtanya itu ya T itu tujuan secara umum, terus identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab gitu Iya, ya. Pak. Untuk selanjutnya nanti Ibu Maria nanti saya juga akan mengamati tentang prinsip coaching, yaitu di mana membangun kemitraan, menggali kompetensi dengan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada diri coach atau diri Ibu juga. Yang terakhir Bu, saya nanti juga akan mengamati kompetensi inti dari coaching tadi, diantaranya presence atau kehadiran penuh, dan Ibu mendengarkan secara aktif, dan Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Tentunya ya menggunakan teknik rasa. Oke, di situ. Bapak. Apakah Ibu sudah paham tentang rubrik penilaian ini, Bu? Iya, Bapak. Terima kasih. Saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching sebagai rubrik penilaian, Bapak. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya sebelum Ibu melakukan kegiatan proses coaching, Ibu izinkan saya bertanya dulu. Ya, silakan Bapak. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Di sini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, Pak. Yaitu presentasi ya Pak ya, kehadiran, dan menjadi pendengar yang aktif Pak. Dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, nanti di bagian mana yang lebih spesifik yang ingin saya amati atau saya ingin observasi? Oh gitu ya Pak ya. Saya pengennya yang lebih spesifik, yang ada 2 Pak, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pendengar, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu. Untuk selanjutnya Bu, misalnya nih, seperti apa sih indikator ketercapaian yang Ibu harapkan dalam proses coaching ini? Baik Bapak, di sini saya ingin mampu menyimak dan banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement dan asumsi dan asosiasi, dan yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka serta pertanyaan
dari mendengar, Pak. Oke, nggih, Bu. Nggih. Baik, Bu. Demikian tadi ya, Bu ya, proses pra-observasi kita pada pagi hari ini, dan terima kasih Ibu telah menjelaskan kompetensi-kompetensi Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses melakukan coaching nanti. Dan selanjutnya silakan Ibu bersama Bu Ayu melaksanakan proses coaching, dan nanti setelah proses coaching saya juga akan menemui Ibu lagi berbincang-bincang apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi, Bu. Oke, Nggih, Bapak. nggih. Selamat pagi, Bapak. Nggih, Terima Bu. kasih. Selamat menjalankan, Bu, proses Nggih. coaching. Nggih. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi, Bu Elis. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Puji Tuhan, kabar baik Bu Maria. Bu Maria gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Bu, dengar-dengar tujuan Ibu ke sini mau curhat katanya sama saya. Apa ya, Bu ya? Yang bisa saya bantu? Iya, ini mohon maaf ya Bu Maria mengganggu aktivitas Bu Maria untuk pagi hari ini. Begini Bu, saya tuh pengen curhat begitu. Permasalahan yang saya alami di SD Rodok ketika saya mengajarkan PJOK. Nah itu ketika saya mengajarkan PJOK itu kan ada di dalam ruangan dan ada juga praktek di luar lapangan. Begitu. Dan saya merasa cara pembelajaran saya itu tidak efektif, Bu. Karena waktu membantu anak di kelas itu saya sering emosi, memaksa kehendak, seolah-olah anak-anak tersebut memaksa kehendak, kemudian kadang-kadang mereka juga menangis dan bahkan terkadang melempar barang yang ada di sekitar mereka itu hanya sebagai pelampiasan emosi mereka, Bu. Nah, gitu ya, Bu ya. iya, saya ingin menangani ini tanpa harus terus-menerus mengalah begitu, Bu. Oh, gitu, Bu. Maaf ya, Bu ya, kalau boleh tahu metode apa ya, Bu ya, yang Ibu terapkan selama ini sehingga Ibu merasa kurang memadai emosional kontrol Ibu. Iya, dari pengamatan saya itu cenderung seperti ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, Bu. Kemudian misalkan saat dia tidak dapat giliran pertama, saat mereka maju untuk mempraktekkan gitu, kemudian atau mainan mereka diambil, kemudian berebutan untuk praktek begitu, kemudian saya merasa belum paham cara berbagi dan menunggu giliran itu seperti apa yang supaya mereka itu lebih disiplin, lebih tertib begitu, Bu. Oh iya iya. Kemudian juga kalau sudah mereka marah, mereka terkadang itu saling memukul, Bu, karena ini yang terjadi ini kebanyakan dari kelas 1. Berarti permasalahannya tentang disiplin ya, Bu ya, Iya. untuk siswa ya. Iya. Sehingga kurangnya disiplin itu membuat Ibu tidak bisa menguasai emosional Ibu gitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, di sini Bu, kira-kira aspek kesulitan apa yang terjadi pada diri Ibu saat mengalaminya atau saat masuk dalam kelas tersebut? Iya, saya biasanya, Bu ya, saya di dalam ruangan itu ataupun di luar ruangan itu melakukan atau menenangkan mereka terlebih dahulu. Kemudian mengalihkan perhatian atau juga kadang-kadang juga membiarkan mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contoh, Bu, misalkan mereka mau bola, kalau memang bolanya ada 2, saya persilahkan memberikan 1 bola yang tidak digunakan. Nah, itu juga salah satu memenuhi keinginan mereka supaya mereka bisa tertib, disiplin gitu. Tapi saya sadar solusi
seperti ini itu tidak bisa jangka panjang, Bu. Oh, betul sekali, Bu. Mengalah bisa membuat situasi lebih tenang. Betul. Untuk sementara tapi ya, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rencana aksi nyata Ibu. Aksi Ibu, kegiatan aksi Ibu yang akan Ibu lakukan Ya. untuk membuat kedisiplinan pada siswa itu supaya bisa mengontrol emosi siswa, bisa juga membuat siswa itu lebih disiplin gitu. Itu apa ya, Bu ya? Mungkin saat ini yang saya bisa lebih konsisten lagi dalam aksi nyata saya adalah tidak terlalu menuruti keinginan mereka, Bu. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengajarinya akan mengajarinya cara yang lebih baik untuk mengapresiasi perasaan mereka itu. Saya juga bisa mencoba mengenalkan aturan-aturan main tentang berbagi dan menunggu giliran, kemudian serta memberikan waktu khusus. Wah, bagus sekali, Bu ya rencananya, Bu. Iya, untuk bicara ketika dia merasa marah. Oke, gitu. Bu ya. Di sini kira-kira ya, Bu ya, kegiatan ini tentunya tidak akan sendirian ya, Bu ya, Ibu lakukan. Dengan siapa aja ya, Bu ya, Ibu akan berkolaborasi atau meminta bantuan untuk terciptanya kegiatan disiplin pada kelas yang Ibu ajar, pada sekolahan khususnya ya, Bu ya. Iya. Dengan siapa aja, Bu? Iya, rencana saya ke depannya itu, Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan orang tua siswa yang tadinya juga keterbatasan kita di sekolah, karena orang tua siswa lebih dekat, lebih panjang waktu dibandingkan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian juga dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, pokoknya semua yang terlibat ini berkolaborasi agar bisa membantu saya dalam menangani permasalahan. Wah, ini. bagus sekali, Bu. Jadi menyiapkan diri berkolaborasi dengan dewan sekolah, Iya. kepala sekolah, wali murid seperti itu ya, Bu ya. Betul. Di sini, Bu, kira-kira, Bu, tanggung jawab yang Ibu atau komitmen Ibu dalam perencanaan kegiatan ini, dalam aksi nyata Ibu ini apa ya, Bu ya? Iya, ini komitmen yang akan saya terapkan ini adalah mengingatkan terus-menerus kepada anak didik tersebut, kemudian mengontrol emosi mereka dengan baik, kemudian bermain sehingga mereka merasa tenang dan bahagia, begitu, Bu. Kira-kira waktu yang akan Ibu lakukan itu berapa lama? Saya merencanakan waktu yang akan saya laksanakan ini rencana dalam minggu depan, Bu. Sudah mulai saya laksanakan. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Ya. Semoga apa yang Ibu inginkan tercapai dengan lancar sehingga siswa di sini walaupun itu juga anak kelas lain ya, tidak hanya kelas 1, guru, Ibu tersendiri utamanya bisa sama-sama saling mengontrol emosionalnya ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan dan Ibu cita-citakan tercapai pada kegiatan Ibu dan sekolah Ibu. Terima kasih Bu Maria Iya, sudah sama-sama, membimbing Ibu. saya, sudah mau mendengarkan apa yang keluh kesah saya. Saya merasa bahagia, saya merasa senang dan merasa terus semangat agar Amin, Ibu, ada ya. perubahan yang positif ke arah kedepannya lagi. Bagus Terima sekali, kasih Bu. Bu Iya, Maria, terima mohon kasih maaf sudah sama-sama, mengganggu Bu. kegiatannya. Iya. Mohon maaf, terima kasih Bu, mudah-mudahan ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin Wah, sangat luar biasa Ibu Maria dalam tadi melakukan proses coaching yang sudah dilakukan sama Ibu Ayu tadi. Oh iya, Pak, Terus, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu terhadap proses coaching yang telah dilaksanakan? Iya, perasaan saya sangat senang, Pak. Di sini saya bisa melakukan coaching dan coaching bersama Ibu Ayu. Dan saya juga bisa tercapai harapan saya, Pak, di mana saya bisa ngobrol banyak, menjadi coach, dan saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang telah disampaikan coach tentang permasalahan-permasalahannya, sehingga si coach ini atau Bu Ayu bisa
permasalahannya itu bisa tersampaikan gitu Pak. Baik Bu. Nggih. Bu, merujuk pada indikator capaian yang Ibu kembangkan tadi pada proses coaching tadi Bu ya. Kira-kira yang sudah Ibu kembangkan tadi di bagian mana Bu? Iya Pak, saya sudah mampu fokus Nggih. dalam menjadi coaching itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan Tirta. Jadi saya bisa melakukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu. Nggih. Jadi sudah tercapai ya Bu indikator-indikator yang telah Ibu harapkan dalam proses coaching tadi gitu. Untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan Boleh, tadi Pak. terhadap Iya. proses coaching Ibu tadi. Di mana Ibu tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan menggunakan alur tinta dengan baik, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari percakapan dari coaching, mengarahkan identifikasinya, dan menyelesaikan atau merencanakan aksi dan menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab itu. Iya Pak. Dan juga Bu, tadi juga Ibu sudah baik dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching atau sebagai coach Ibu ya, di mana Iya. tadi Ibu sudah bisa fokus dan artinya Ibu tuh sudah melakukan kesadaran, mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat observasi tadi itu ya. Itu sudah cukup baik. Ibu juga sudah mampu mencapai harapan yang sudah disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Oke. Terima kasih banyak Pak. Saya mendengarnya juga merasa senang Pak. Nggih. Karena atas apa yang Bapak amati dan Bapak memberikan umpan balik kepada saya sehingga saya bisa mengerti dan menggali lagi ilmu yang saya ingin capai Pak. Nggih, sama-sama Bu. Nggih. Nah, dari hasil coaching tadi Bu, yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Ayu tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Baik Pak, rencana yang saya ingin kembangkan di sini yaitu saya ingin latihan lebih intensif Pak, Ya. dengan mendengarkan lebih aktif Nggih. dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, yaitu Oke. pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik. Sehingga nantinya saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita banyak dan saya bisa berbagi kepada coach, bisa menyampaikan sehingga coach tersebut bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahannya dan coach tersebut bisa mencari solusinya gitu Pak. Baiklah Bu Maria. Semoga Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan dalam proses coaching nanti dan tentunya tidak lepas dari Ibu sering berlatih praktek coaching, Ibu. Untuk selanjutnya Bu, mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya kira sudah cukup Pak, karena saya ingin menggalinya lebih spesifik lagi, jadi saya belajarnya untuk ini dulu, biar lebih maksimal gitu Pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas segala partisipasi Bu. Selamat ketemu kembali dan selamat siang. Selamat siang Bapak, terima kasih.